Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya join telat. Oke, filenya. Oke, ini kita masuk ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oh ya. Mengenai Faidin, Pak. Bagus semuanya ya. Ya, ya maaf ya, ada salah kata. Udah ketemu di Matika lagi ya, Pak? Iya. Sebulan kita libur, sebulan. Hampir sebulan lah. Oke, materi kali ini kita nggak terlalu banyak. Senang kayaknya. Slide-nya juga nggak nyampe 20. Oh, absensi. Ini link absensinya tolong diisi. Kita masuk ke materi. Oke. Bab ini kita masuk ke bab algoritma dan bilangan bulat. Walaupun babnya algoritma bilangan bulat, tapi nanti ada hal yang nggak berhubungan dengan itu. Maksudnya ada materi lainnya lagi. Oke, mungkin kalian udah sempat belajar sebelumnya algoritma dan pemrograman. Jadi ya, apakah definisi algoritma itu sendiri ialah urutan logis atau langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Itu sih. Nah, ini sedikit sejarahnya. Kata algoritma sebenarnya berasal dari nama penulis buku Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Mu'assal Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi dibaca oleh orang Barat dibaca dengan sebutan algoritma. Dan buku yang ditulis itu sendiri adalah berjudul Buku Pemugaran dan Pengurangan. Nah, contoh algoritmanya. Algoritma maksudnya yang sederhana gitu, kayak membuat kue. Prosesnya apa? Membuat kue, algoritmanya resep kue, contoh langkahnya ya masukkan ke dalam wajan. Itu. Kalau membuat pakaian, contoh langkahnya gunting kain dari pinggir kiri bawah ke arah kanan sejauh 5 cm dan seterusnya sampai bawah ya. Jadi intinya sih algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah atau proses-proses yang tersusun secara sistematis
kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri sebenarnya, nggak perlu, maksudnya nggak ada cuan bakunya sih kalau untuk membuat algoritma, kecuali memang kalian ketika algoritma diterjemahkan ke dalam sebuah pemrograman, tapi sintaksnya harus sesuai dengan bahasa pemrograman tersebut. Nah, dan ini notasinya biasanya diawali dengan kata kecil gitu ya, bisa baca, hitung, masuk, bagi, ganti, dan sebagainya. Nah, contoh di sini adalah algoritma mencari, contoh dari buku ini, bukunya pengarangnya Munir, mencari elemen terbesar atau maksimum dari sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat. Maksudnya menggunakannya bilangan bulat seperti itu. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan A selanjutnya. Elemen terbesar akan disimpan di dalam peubah atau variabel yang bernama max. Nah, algoritmanya urutannya pertama, asumsikan bahwa A1 sebagai elemen terbesar sementara simpan ke A1 ke dalam max, gitu kan. Bandingkan max dengan A2. Jika A2 lebih besar dari max, maka max diganti dengan nilai A2. Lalu ulangi langkah kedua, di ini lagi, lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti max diganti dengan A3 seterusnya. Berhenti jika tidak ada elemen yang dibandingkan. Dalam hal ini max berisi nilai dari elemen terbesar. Seperti itu. Nah, masuk ke Fuse Code. Apa itu Fuse Code? Fuse Code ini adalah semu atau tidak sebenarnya. Jadi bisa dibilang algoritma Fuse Code itu sendiri algoritma yang bukan algoritma, pemrogram. Lebih tepatnya Fuse Code itu lebih ke ke bahasa pemrograman, ke sintaks gitu. Jadi kalau Fuse Code sendiri sebenarnya mirip masuk ke dalam algoritma, termasuk dalam algoritma, tapi bentuknya bukan sesuai dengan sintaks pemrogramannya seperti itu. Nah, menggunakan Fuse Code ini lebih lebih menyenangkan kalau menurut saya gitu. Maksudnya lebih mudah menggunakan ini karena kita tidak terpaku sama si bahasa pemrograman. Nah, keuntungan menggunakan Fuse Code ini adalah kemudian mengkonversi lebih cepat, lebih tepat mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman karena terdapat korespondensi antara setiap Fuse Code dengan notasi bahasa pemrograman. Dan untuk Fuse Code pada buku yang kita pelajari, kita menggunakan sintaks Pascal. Jadi agak sedikit untuk Pascal. Ada yang pernah pakai Pascal di sini? Atau kalian pas waktu dapat mata kuliah algoritma pemrograman itu pakai bahasanya bahasa apa? Pascal, Pak. Pascal ya. Kalian ketika install Pascal ke Windows 10 atau masih Windows 7? 10, Pak. 10, Pak. Kalau yang di mahasiswanya. Oke, masih bisa ya Windows 10? Bisa, Pak. Saya coba kemana-mana gagal terus. Pakai kalau awalnya itu dulu pakai Lazarus, Pak. Oke. Bapak instalnya free Pascal, Pak. Awalnya saya coba install Pascal, cuman ketika diinstal dia versi yang Anda install tidak support gitu. Nggak support sama OS-nya jadinya. Saya coba untuk install ke VirtualBox, ya sama juga kok agak ribet gitu ya. Kayaknya yang saya belum nyari lagi sih, belum nyari yang lain lagi. Maksudnya belum nyari dari download dari web mana dulu lagi. Coba. Saya harusnya sih bisa, teman nggak bisa pas waktu di terakhir kali saya pakai Pascal ya waktu kuliah S1, masih pakai Windows 7. Oke, nah ini contohnya. Nah ini
Ini contoh penggunaan Pascalnya. Sama yang ini adalah algoritma, maksudnya dengan cheat code-nya ya. Jadi apa? Yang ini dengan penggunaan Pascal ini cheat code algoritmanya. Nah, yang di garis bawahi ini, yang di ini adalah padanan kata dengan si Pascalnya seperti itu. Nah, ini juga beberapa contoh. Contohnya ini apa namanya, menukarkan nilai dua variabel ya, dari nilai x jadi nilai y, si nilai x dari y jadi x seperti itu. Nah, kalau di sini kalau kita lihat si apa namanya, kenapa butuh tiga variabel, karena untuk ngubah ke ini nilai y-nya, nilai x-nya itu perlu disimpan dulu ke temp baru dimasukkan ke y. Karena kalau ada satu tempat lagi di mana supaya bisa dialihkan dulu baru dimasukkan ke y. Walaupun sebenarnya sih bisa langsung dideklarasikan gitu. Cuman kan prosedurnya dan di tempat lain baru masuk seperti itu. Ini algoritma mencari nilai tertentu dalam himpunan elemen. Nah, ya. Atau mungkin saya nanti kan minta buat soal untuk algoritma nggak yang pakai Pascal ya, maksudnya bebas, kan bisa pakai bahasa apa aja, nggak harus pakai Pascal, dan mungkin bisa pakai yang lebih sederhana lagi gitu, maksudnya nggak terlalu Pascal banget gitu. Oke, masuk ke bilangan bulat. Nah, di sini apakah bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya 8, 21, 8765, min 340, dan sebagainya. Dan lawannya adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,0, 3425, 0,02, dan sebagainya. Nah, sifat pembagi bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi definisikannya, misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0, dinyatakan sebagai A habis membagi dengan B. Jika terdapat bilangan C, demikian sehingga B sama dengan AC. Notasinya, di mana ada dua bilangan AB, jika B sama dengan AC dan C termasuk adalah bilangan bulat, dan A tidak sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, jika B dibagi dengan A, maka hasil pembagian berupa bilangan bulat. A habis membagi dengan B. Ditulis juga B kelipatan dari A, atau B kali dengan A ya. Contohnya, sebagai contoh seperti ini, 4, 12 berarti 12 bagi 4 sama dengan 3. Atau sama dengan 12 sama dengan 4 kali 3. Tapi kalau 13, 3,25, dan bukan bilangan bulat. Nah, secara umum, jika hasil pembagi bilangan bulat dinyatakan sebagai bilangan bulat juga, maka sembarang bilangan bulat bila dibagi dengan suatu bilangan bulat positif, maka terdapat satu hasil, dan pertama dapat hasil, lalu kedua dapat sisa pembaginya. Contohnya kayak tadi ya, kayak misalkan yang tadi ini kan 12, misalkan 12 dan 4 otomatis 12 bagi 4 sama dengan 3. Tapi kalau misalnya 13 dibagi 4, 13 dibagi 4, kalau dia bilangan bulat, harusnya sisa 1 ya. Jadi sisa 13 bagi 4, 2, 3, sisa 1. Bukan 3,25. Nah,
Nah, makanya kasus khusus jika A habis membagi B, maka sisa pembagiannya adalah 0. Misalkan adalah 12 dibagi 4 memberikan hasil bagi adalah 3 dan sisanya 0. Jadi untuk bilangan bulat sendiri sebenarnya sisa itu 0 itu tetap sisa ya, bukan tidak ada seperti itu. Nah, ini masuk ke ada sifat membagi bilangan bulatnya. Cara 4.1. Misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar daripada 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat unik Q sebagai questionnya dan H sebagai remindernya. Sedemikian M sama dengan N dikali Q plus R. Dengan 0 lebih kecil daripada R, L lebih kecil daripada N. Nah, teorema di atas juga disebut dengan teorema Ikrudin. N-nya disebut sebagai pembagi, M-nya disebut sebagai dibagi, Q-nya adalah hasil bagi dan R-nya adalah sisa. Gitu kan. Notasi yang digunakan untuk mengekspresikan hasil bagi dan sisa adalah menggunakan operator mut dan div seperti ini. Jadi untuk mencari Q adalah, jika mencari Q di sini, otomatis M dibagi N. Dan untuk mencari R di sini adalah M mod R itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. 1987 jika dibagi 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisanya 47. Atau dapat dituliskan adalah 97 dikali 20 plus 47. Atau diekspresikan dari, atau ini dapat dituliskan dengan seperti ini. 187 div 97 atau dibagi ya. Atau 187 mod 97 sama dengan 47. Begitu juga min 22 jika dibagi dengan 3 dapat dituliskan seperti ini. Jadi min 22 sama dengan 3 kali 8 plus 2. Atau dapat diekspresikan dengan min 22 dibagi 3 per 3 dengan min 8. Atau min 22 mod 3 sama dengan 2. Seperti itu. Oke, masuk ke pembagian bersama terbesar. Pembagian bersama terbesar, dua buah bilangan bulat dapat memiliki faktor pembagi yang sama. Jadi kalau ada dua bilangan bulat mempunyai faktor pembagi, ada jenis pembagi faktor yang sama. Nah, faktor pembagi bersama yang terpenting adalah faktor pembagi terbesar atau greatest common divisor yang disebut dengan PBB. Ya, PBB-nya sebenarnya lebih tepatnya pembagi bersama besar sih, harusnya bukan terbesar. Misalkan 45 memiliki faktor pembagi 135, 915, 4 meter sendiri, dan 36 memiliki faktor pembagi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, dan 36. Maka faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 139. Dan yang paling besarnya adalah 9. Jadi PBB 45 dan 36 adalah 9. Tuh. Misalkan, jadi seperti ini. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat tak nol, pembagi bersama PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar disebut dengan D. Ya. Demikian sehingga DA dan DB. Dalam hal ini kita nyatakan sebagai PBB. Nah, jadi kalau pembilangan bulat terbesar PBB, AB sama dengan D. Jadi nilainya berapa? Seperti ini. Dan sifat-sifatnya, jika C adalah PBB dari A dan B, maka A plus B dikali C. Dan jika C adalah PB dari A dan B, maka
A min B dikali C. Nah, jika C A maka C A dikali B. Contohnya, 9 habis membagi 45 ditambah 36 sama 91. Dan 9 45 ditambah 39. Nah, 9 habis membagi 45 dikurang 3 dengan 9. Atau 45 dikurang 9 sebagai 9. 9 habis membagi 45 dikali 36 sama dengan 1620 atau 9 45 dikali 36. Nah, selanjutnya masuk ke teori 4.3-nya, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar daripada 0, demikian sehingga M sama dengan N dikali Q dan N dikali Q plus R. Dan 0 lebih kecil daripada R dan lebih kecil daripada N. Maka pembagi bersama besar M dan N sama dengan pembagi besar adalah N dan R. Contohnya seperti ini. Nah, di sini jika 80 dibagi dengan 12 memberikan hasil 6 dan bisa 8 atau 80 sama dengan 12 dikali 6 plus 8. Jadi pembagian bersama terbesar dari 80 adalah sama dengan PBB dengan 12 per 8 sama dengan 4. Jadi pembagian bersama terbesar adalah 4. Nah, jika 12 dan 8 memberikan hasil 1 dan sisa dan 4, atau 12 sama dengan 8 dikali 1 per 4, otomatis PBB 12 dan 8 sama dengan PBB 4 dengan 4. Itu. Nah, jika 8 dibagi dengan 4 memberikan hasil 2 sisa 0, dan 8 adalah 4 dikali 2 plus 0. Menurut teorema di atas adalah PBB 84 dan PBB 40 sama dengan 4. Nah, jika diruntun otomatis PBB 80 dan 12 sama dengan PBB 12 dengan 8 sama dengan PBB 84 dan 8 dan 4 dan PBB 4 dan 0 sama dengan 4. Seperti itu. Sampai sini mau ditanya? Pak, itu untuk PBB itu kayak mencari faktor-faktor itu bukan sih, Pak? Iya, jadi lebih tepatnya gini, misalkan ya, pembagi, jadi sebenarnya lebih ke bukan di faktornya, apa namanya, jadi kalau misalkan ada kayak 45 ya, 45 ini pembaginya apa aja sih, gitu kan, jadi itu bisa dibagi itu kemana aja. Satu, mana itu bisa nggak? Oh, bisa. Dua, bisa nggak 45? Nggak bisa, gitu kan. Ketiga, gitu. Terus 45 dibagi 5, bisa nggak? Oh, bisa. 45 bagi 7, bisa nggak? Oh, nggak ada. Jadi lebih tepatnya sebenarnya PBB itu adalah hasil bagi yang dimana hasil sisanya itu harus 0 gitu. Bukan yang ada sisanya. Kayak gitu. Kayak misalkan kan 45 dibagi 1 bisa, 45 bagi 2 nggak bisa kan, berapa, 2,5 gitu kan, dua setengah, enggak, 45 2,5 ini ya 20, berarti kan 22,5, seperti itu. Nggak bisa dibagi 3, atau bagi 3 bisa nggak? Bisa 1, 3, 15, 45 bagi 5 bisa 9, 9 bagi 45, 5, 15 bagi 45, 3 gitu kan, dan 45 menjadi 1, seperti itu sih. PBB seperti itu. Jadi ketika pembaginya sudah dapat, nah maka dicarilah yang paling besarnya siapa. Seperti itu. Nah, ketika didapat pembaginya bersama, arti yang sama didapatlah 9. Berarti diambil cuma terakhirnya aja, 9-nya aja.
Kalau misalnya kayak apa, faktor sudah terbesar sama KPK ya. Saya belum coba sih yang itunya, rumus yang itunya lagi. Cuman yang dari buku sih. Jadi diambil pembaginya, dilihat mana pembagi paling besar itu yang diambil. Seperti itu. Manakah pembagi yang antara si dua bilangan 45 dan 36 ini yang sama tuh apa aja? Oh, ada 1, 3, dan 9. Nah, ketika ada 3 dan 9, mana yang paling besar? Oh, 9. Seperti itu. Jadi pembagi bersama terbesarnya adalah si 9. Nah, kalau misalnya A dan B adalah dua bilangan bulat tak nol, pembagi bersama antara pembagi besar terbesar atau kita sebut PBB itu dari dua buah bilangan bulat. Nah, si pembagi terbesarnya itu disebut dengan D itu. Nah, maka contohnya tadi, contohnya seperti ini yang di sini. Ataupun di sini juga mempunyai sifat-sifat. Jika C adalah pembagi PBB dari A dan B, maka C A plus B kali C. Gitu. Atau bisa dibilang A plus B bisa dibagi dengan 9. Jadi contohnya ini kan 9 habis membagi 45 ditambah 36 sama dengan 41. Seperti itu. Jadi 45 ditambah 36 bisa nggak dibagi 9? Oh, bisa. Yang ini juga sama nih, 9 habis membagi 45 dikurangi 36 sama nih. Nah, kalau yang ini tetap bisa dibagi, cuman dia ada hasilnya. Gitu. Nah, ketika masuk ke sini, masuk ke teorema 4.3, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syaratnya N-nya harus berarti N tidak boleh 0 gitu kan. Nah, di mana jika PBB adalah M dan N sama dengan PBB adalah N dan R. Nah, untuk mencari R ini kan sebenarnya bisa dibilang tinggal kembali lagi ke belakang. Mencari R itu apa? Oh, pakainya M bagi hasilnya, sisanya M mod dari R. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nih PBB M dari kali N. M dan N, misalkan yang ini adalah 30, 45, 36, berarti 45 dan 36, N-nya adalah 36, R-nya adalah, sisa hasilnya adalah, tinggal dilihat hasilnya berapa. berarti nah M mod R gitu kan. Jadi hasil dari R-nya berapa. Nah, baru tinggal ditaruh aja di sebelahnya. Contohnya kayak tadi di belakang di sini. Nah, jika 80 dibagi dengan 12 memberikan hasil 6 dari sisa 8. Ini kan sebenarnya sama aja kayak mod ya. 80 dibagi 80 mod 12 hasilnya adalah 6. Sisanya 8 atau 80 atau 80 sama dengan 12 dikali 6 plus 8. Jadi 8 dan 12 sama dengan PB-nya adalah 12 dan 8 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya lagi sisanya, ini berapa sisanya? Oh, sisanya 4 karena 12. 12 bagi 8 berapa? Kan? Sama dengan ini yang ditulis belakang itu ada R-nya. Seperti itu. Nah, ketika diruntun, maka hasilnya adalah 10, 12, 12, 8, 4, 10, dan 4. Itu sih. Lagi mau ditanya?
Nah, mungkin perlu dihafalkan dulu ininya, si rumus pertamanya, sifat pembagi bilangan bulatnya untuk mencari Q adalah si M dibagi N dan R adalah M bermut R. Nah, jadi ketika PBBM dan N sama PB dan R, tinggal dihitung aja. Ada yang lain? Paham ya? Kita nggak ada tugas minggu ini. Jadi mungkin minggu depannya. Siap, Pak. Yang lain udah absen semua, udah isi semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yang join baru 16 soalnya. Iya, 16 Pak yang gabung kan cuma 16. 18. Oh iya, 16. Ada lagi mau ditanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, ada yang ikut inian apa? Poll of paper. Enggak. Nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Intinya iseng-iseng dicoba dikerjakan. Saya takutnya kalian dapat ini sih, dapat wajib buat effort buat lulus doang. Mudah-mudahan enggak. Itu sih. Hasil UTS. Kenapa? Hasil UTS gimana, Pak? Hasil UTS, alhamdulillah bagus. Menurut saya bagus sih. Paling kecil 60-an. Nggak kayak sebelumnya waktu kerja linear ya. Nilainya lebih parah. Cuman ya harusnya sih nggak di atas 6 sih harusnya. Paling nggak 7. Ya perlu kayaknya yang dapat 6 perlu ngeliat ini ya, lihat soal latihan. Maksudnya soal latihan kan udah banyak di situ ada, tinggal diikutin. Sisanya paling ada 3 atau 4 soal yang beda. Cuma itu aja. Tes bagus. Tugas saya belum cek satu-satu, baru tugas pertama. Tinggal ini aja sih. Tugas 1, 2. Kan kita sebelum mau tes ada 5 tugas ya. Yang lainnya belum saya cek tuh yang selain itu. Ya, ada lagi mau ditanya? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam.